case you missed it. Pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It, VOA Voice America, Washington DC, bersama saya Leonard Triono. Acara ini bisa diakses melalui streaming di website kami www.voaindonesia.com dan lewat siaran stasiun-stasiun radio afiliasi VOA yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Selain itu, acara ini bisa disimak melalui podcast VOA yang bertajuk In Case You Missed It atau HME lewat aplikasi langganan Anda. Sehubungan dengan bulan suci Ramadan, kali ini saya menghadirkan dua narasumber, keduanya orang Indonesia yang sedang tinggal di Amerika, yang satu di bagian utara Amerika dan yang satunya lagi di bagian selatan Amerika, yang tentunya mungkin ada perbedaan-perbedaan ya, mungkin ada kekhasannya masing-masing dari cuaca, geografi, dan juga demografi mungkin, untuk berbagi cerita tentang bagaimana rasanya berpuasa di Amerika. Pertama kali mungkin saya minta memperkenalkan diri Mas yang dari Amerika bagian selatan. Silakan. Siap, halo, nama saya Alfat Syaban, saya dari Indonesia, kemudian ini tahun keempat saya di Alabama. Dari Indonesia dari mana itu Mas? Saya kebetulan dari Indonesia bagian timur, cuma stay-nya di Bekasi. Bekasi ya? Iya, karena kerjanya di sana. Institusi apa namanya? Saya di kampus yang namanya PTDI STTD, jadi salah satu kampus kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan, Mas. Yang dari utara. Silakan memperkenalkan diri Mas. Terima kasih Mas Leo. Saya Zul Firman Rahyantel dari Maluku, Indonesia dan saat ini sedang S3 di Cornell University, jurusan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Institusi di Indonesia apa namanya? Saya di NGO, kebetulan dengan teman-teman di Indonesia Timur, kita menginisiasi namanya Yayasan Sasi Alam Indonesia sebagai wadah gitu untuk anak-anak Indonesia Timur untuk yang tertarik pada dunia riset dan juga pendampingan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, Mas. Baik, silakan cerita ya tentang puasa seperti apa suka dukanya di sini di Amerika ini, terutama di daerah Anda di Ithaca, New York, di Ya. Cornell University. Mungkin mulai dari sukanya dulu gitu. Ya, Silakan. ya baik. Ramadan di Amerika bagi saya di Cornell bukan yang pertama ya. Saya tahun kedua sekarang Pak di Cornell. Jadi ini tahun kedua menjalankan Ramadan. Tapi sebelumnya juga saya S2-nya di Missouri Pak, di Midwest. Jadi merasakan bagaimana Ramadan di Midwest dan sekarang di utara. Dan kesannya adalah sebagai seorang Muslim ya, Ramadan itu jauh dari keluarga, jauh dari kampung dan sebagainya. Tapi nilai ibadahnya itu yang menurut saya kita lebih fokus kayak gitu untuk ibadah dan sebagainya. Karena Ramadan itu lebih esensinya kepada apa sih yang kita bisa lakukan gitu, keikhlasan, ketakwaan dan sebagainya. Nah, kalau sukanya, yang pertama adalah bagaimana wajah Amerika sih, terutama di Indonesia ya. Muslim Indonesia itu kan melihat Amerika itu sebagai negara yang liberal dan sebagainya. Tetapi yang saya rasakan justru begitu hikmat gitu untuk puasa di sini gitu. Yang pertama karena kampus, misalnya di Cornell sendiri, ada fasilitas yang mereka sediakan gitu, khusus untuk kami Muslim beribadah. Bahkan di setiap perpus itu ada musolahnya kayak gitu. Untuk kita menunjang kita beribadah bukan hanya di Ramadan, tapi hari-hari di luar Ramadan. Lalu yang berikut adalah ada komunitas Muslim sih yang kuat di Cornell, namanya MECA, Muslim Educational and Cultural Associations. Nah itu kita bisa melihat gitu bagaimana Muslim dari seluruh penjuru dunia berkumpul di sini, terutama untuk teman-teman yang students dan juga pegawainya. Dan setiap hari itu ada ibadah tarawih di kampus gitu, Mas Leo, di Cornell. Selain ibadah juga ada pengajian, kemudian ada buka puasa bersama. Dan yang saya tunggu-tunggu di Ramadan di Cornell adalah ketika buka puasa bersamanya itu, Mas. Karena kita bisa merasakan bagaimana tradisi iftar ya, takjil dari semua negara-negara Muslim di dunia ada di Mekah gitu atau di Muslim Cultural Association Cornell ini. Karena setiap minggu tuh perkumpulan mahasiswa Muslim dari negara-negara Muslim ini akan menyajikan takjil atau iftar untuk berbuka puasa di kampus. Ya, terima kasih. Kalau Mas Alfas, gimana itu? Sebagai orang Indonesia, sebagai mahasiswa yang sibuk dan berpuasa di Amerika, seperti apa sih rasanya? Ya, sukanya di sini itu kalau menurut saya udaranya atau suhunya di sini itu cenderung lebih sejuk
kalau mau dibilang daripada Indonesia. Waktunya juga lebih pendek sedikit walaupun cuma bedanya 1 jam dibandingkan Indonesia. Tapi itu membuat kita lebih nyaman untuk berpuasa di sini. Apalagi kalau misalnya kita ke kampus gitu kan, kampus jalan kaki misalnya, itu kita nggak kerasa lagi puasa Mas. Jadi kayak biasa aja seperti itu. Bahkan saya masih bisa beraktivitas lainnya yang agak berat, misalnya pergi ke gym, olahraga, dan lain-lain seperti itu. Itu yang bikin kita di sini lebih nyaman untuk berpuasa. Kalau dukanya, Mas? Dukanya ini ya tentu saja karena jauh banget ya dari keluarga, itu tentu saja jadi hal yang bikin kita selalu merindukan suasana puasa atau bulan Ramadan di Indonesia. Kemudian seringkali kita harus menyiapkan segala sesuatu sendiri, makanannya sendiri. Kadang kita melewatkannya, miss juga. Misalnya waktu sahur gitu lupa untuk masak, akhirnya cuma minum air putih gitu untuk 1 hari full seperti itu. Kembali ke Mas Zulfirman. Kelihatannya saya tertarik tadi dengan kehidupan di kampus. Jadi tingkat religiositasnya cukup tinggi ya. Memang orang selama ini, terutama di Indonesia, menganggap di Amerika super liberal dan hal-hal yang religius itu mungkin agak jauh gitu. Tapi ternyata mengambil contoh dari kampus Anda itu cukup tinggi ya. Iya, dan misalnya yang terdekat saya di departemen saya gitu, selama bulan Ramadan, profesor saya, kemudian teman-teman yang lain juga pasti mereka akan paham gitu, dan ketika mereka mau makan dan sebagainya, dan bagi saya tidak masalah gitu, tapi luar biasanya adalah mereka selalu minta izin gitu, dan mereka minta izin karena mereka menghargai gitu, saya sedang puasa dan sebagainya. Apakah ada hal-hal yang bisa dikatakan atau dianggap sebagai duka gitu, atau kekurangan? Mungkin lebih kepada ini ya, pengalaman-pengalaman personal sih. Karena Ya, Ramadan itu kan selalu bagi saya tumbuh dan besar Ramadan itu selalu dikaitkan dengan keluarga gitu. Kerinduan bersama berkumpul dengan keluarga, dengan teman-teman, saudara muslim di kampung terutama. Nah, tapi kalau misalnya di sini, saya pikir itu aja sih Mas, yang kita rindukan ya, untuk bisa ya. berkumpul dan sebagainya kayak gitu. Karena untuk ibadah dan sebagainya ya di kampus sudah ada musola, ada juga yang big room gitu untuk musola untuk bisa sholat berjamaah dan sebagainya dan saya pikir tidak terlalu challenging kayak gitu Mas. Terima kasih. Kalau Mas Alfas, Baik. adakah sesuatu yang hilang di sini? Sesuatu yang Anda merasa missing puasa di Amerika? Ya, tentu saja kalau misalnya di Indonesia itu suasana puasanya itu kerasa karena setiap tempat itu dia mungkin karena Muslim majority jadi kita merasakan vibe-nya seperti itu. Kalau di sini walaupun sesama orang Muslim di sini kita masih kerasa perbedaannya mungkin karena culture-nya beda ya dalam merayakan bulan puasa seperti itu. Jadi walaupun sesama Muslim kita agak canggung juga, ih ini harusnya kita gimana gitu. Jadi merindukan suasana itu yang ada di Indonesia seperti itu, yang lebih dekat, lebih erat, lebih apa ya di Indonesia tuh cenderung lebih vibrant gitu loh Mas untuk perayaan bulan puasa sampai lebarannya. Jadi kerasa banget dari hari pertama sampai hari terakhir. Mungkin bisa diceritakan seberapa besar komunitas Muslim di situ, terutama di kampus ya. Di kampus itu sebenarnya banyak komunitas Muslim, namun kalau di kampus saya sendiri itu dia belum ada organisasi khusus yang menaungi mahasiswa Muslim seperti itu. Jadi misalnya cuma ada komunitas Muslim dari negara-negara tertentu, mereka membuat grup sendiri. Kemudian orang-orang di luar kampus pun tidak terlalu terikat dengan mungkin karena pekerjaannya jadi agak jauh tinggalnya nggak di dalam kota sehingga mereka tuh nggak terlalu terikat dengan komunitas seperti itu Mas. Jadi cenderung lebih sedikit kalau di tempat saya. Oh begitu ya. Apakah tidak ada organisasi misalnya MSA, Muslim Student Association atau semacamnya? Dan kalau ada itu, apakah mereka tidak mengadakan kegiatan khusus, terutama selama Ramadan? Ya kalau kegiatan khusus selama Ramadan dari Muslim Association itu mereka memusatkannya di masjid. Karena masjidnya itu dekat sama kampus, jadi sekalian di masjid aja gitu. Jadi bisa sama jemaah yang umum gitu untuk melaksanakan itu. Tapi biasanya yang melaksanakan itu dari komunitas Muslim negara-negara yang Muslim majority seperti Bangladesh, yang dari Asia Selatan lah seperti itu. Jumlah mereka cukup signifikan di sini. Mas Zulfirman,
Tadi dikatakan banyak komunitas internasional kalau pas buka puasa juga ada makanan dari berbagai penjuru dunia tentu saja. Seberapa besar sebenarnya populasi orang Indonesia di situ, entah di kampus atau di luar kampus? Dan apa kontribusinya untuk kegiatan seperti iftar? Untuk Indonesia sendiri sih komunitas kita lumayan banyak gitu, Mas, untuk mahasiswa Indonesianya di Cornell kayak gitu. Karena Cornell salah satu Ivy League di Amerika dan saat ini sekitar 30 sampai 40-an mahasiswa Indonesia di sini. Nah, kebetulan saya tuh tinggalnya di Hasbrook Apartment gitu. Jadi itu grad housing khusus untuk international student dan saya sama istri sama anak, kemudian juga ada beberapa keluarga Indonesia juga di sini, mahasiswa master dan juga PhD gitu, Mas. Nah, kita sekitar 10 sampai 15 keluarga dan tradisi kita lebih banyak setiap puasa tuh kita berbuka puasa bersama kayak gitu, Mas. Kita ada buka puasa bersama dan itu juga momentum sih untuk mengobati kerinduan gitu untuk takjil di Indonesia karena masing-masing masak takjil yang berbeda-beda dan sesuai dengan ciri khas daerahnya dan kita berkumpul untuk itu sih, Mas. Tapi kalau untuk aktivitas di Muslim Association di Cornell sih tahun ini mungkin dari Indonesian Muslim Association, Indonesian Student Association mungkin akan berkontribusi juga kayak gitu, Mas. Karena ini baru minggu pertama di puasa dan mudah-mudahan kami juga akan bisa berkontribusi. Tadi ada yang dirindukan misalnya keluarga itu sudah pasti ya karena jauh dari keluarga. Kalau boleh tahu, apa yang paling dirindukan? What is it that you miss most selama di sini? Yang pertama adalah takjil sebenarnya, Mas. Kayak Mhm. saya di Maluku itu yang paling terkenal namanya asida. Apa itu? Asida namanya. Itu takjil yang wajib gitu di Ramadan dan itu yang paling dirindukan. Tapi kalau saya sih budaya Ramadannya gitu, Mas. Karena saya di kampung saya di Kuaus, di Seram bagian timur dan ketika Ramadan itu budayanya adalah kita selalu berkumpul dan taraweh, setelah itu ada tadarusan, kemudian sampai pagi sahur. Nah, kita tuh masih yang sangat tradisional gitu, Mas. Kalau sekarang kan orang bangunin sahur itu kan udah pakai musik dan sebagainya. Nah, di kampung saya tuh yang saya rindukan adalah kita berjalan keliling kampung sambil bangunin sahur tapi pakai sayur-sayur kayak gitu, Mas. Itu Wah, yang menurut saya itu yang sangat saya rindukan kayak gitu. Sekarang tuh di khusus Indonesia Timur, Mas, ya, di Maluku dan sekitarnya kan lagi viral gitu untuk bangun sahur dengan hmm. musik dan sebagainya dan alhamdulillah di kampung saya masih tetap mempertahankan itu gitu. Tradisinya kayak gitu. Dan syair itu juga lebih banyak tentang kebijaksanaan, tentang kehidupan, tentang makna puasa dan sebagainya kayak gitu. Ya, terima kasih Mas Alfat. Mungkin ada hal lain yang menarik gitu di daerah Anda ya, terutama di selatan di Alabama. Kalau ada tambahan anything, silakan. Iya, yang menarik juga di Alabama atau di negara bagian Southeast ini karena dia termasuk, kalau orang-orang sini mengenalnya dengan Bible Belt. Jadi dia daerah yang cenderung konservatif religius gitu. Kalau di Amerika Serikat orang mengenalnya seperti itu. Sehingga kalau menurut saya sangat cocok sebenarnya sama orang Indonesia yang juga punya nilai religius yang sama seperti itu. Walaupun berbeda agama ya. Jadi mereka di satu sisi juga pengen mengenal, oh, bagaimana sih orang-orang dari negara-negara yang kelihatannya religius, tingkat religiusnya tinggi, bukan berarti saya bilang orang-orang kita itu orang beneran religius seperti itu, Mas. Tapi nampaknya seperti itu. Mereka suka dan pengen mengenal seperti itu karena karakternya sama. Sehingga itu menimbulkan kecocokan, Mas. Kita dapat banyak sekali teman-teman yang Native American, khususnya yang kulit putih di sini. Karena di kota tempat saya tinggal ini mayoritinya orang kulit putih. Saya banyak sekali diundang kegiatan-kegiatan acara-acara mereka yang mereka laksanakan di gereja ataupun di hall di rumah mereka itu menghadiri acara-acaranya mereka yang seringkali bertepatan dengan saat kita mau buka puasa gitu. Jadi kita ngomong ke mereka gimana kalau kita bikin acaranya barengan aja gitu. Jadi acaranya mereka sekalian dinner kita buka puasa bersama seperti itu. Bilang, oke oke it's okay. Dan nanti kita bisa saling menjelaskan gitu dari sisinya mereka sama dari sisinya kita. Saya weekend ini mau ada acara juga dengan teman-teman. Mereka mengundang, terus kita bilang kita lagi puasa, gimana kalau dinner aja gitu. Dan mereka setuju seperti itu. Hampir setiap bulan pasti ada selalu minimal satu kali dinner dengan teman-teman Native Americans itu. Jadi kita merasa nyaman kalau bisa dibilang seperti itu. Punya lingkungan yang mendukung kita untuk melakukan apa saja termasuk bulan puasa ini. Culture-nya itu mirip karena culture-nya selatan itu dia, kalau pernah dengar namanya Southern Hospitality, itu yang sangat-sangat dekat dengan nilai-nilai orang Indonesia seperti itu kalau menurutku.
Jadi sebagai orang Indonesia yang datang ke sini, proses adaptasinya, mau bulan puasa atau enggak, itu enggak terlalu sulit untuk kita lakukan. Seberapa besar komunitas Indonesia di situ? Entah mahasiswa atau di luar kampus, dan Ya, apakah ada acara khusus gitu? kalau komunitas Indonesia di sini, khususnya di kampus itu, yang asli orang Indonesia itu sedikit sekali. Kita hanya ada 10 orang, dia itu udah termasuk yang undergrad sama yang graduate student. Cuma ada 10. Cuma kalau yang keturunan Indonesia, yang ya half half Indonesian half Americans itu ada, cuma mereka tuh kayak karena nggak bisa bahasa Indonesia cuma satu kali ngumpul terus nggak datang lagi gitu. Mungkin kurang bisa beradaptasi gitu karena kita kalau tektokannya sama orang Indonesia kan cepat begitu. Kalau di luar itu pekerjanya itu lumayan banyak. Kita sering bikin acara di event-event tertentu seperti 17-an, kemudian Lebaran seperti ini nanti pasti ada acaranya juga. Kalau untuk mahasiswanya sendiri kita hampir tiap minggu ketemu, selalu ketemu. Kadang kita suka masak juga, jadi masak buat teman-teman, makan, ngobrol, diskusi terkait dengan situasi kampus atau anything lah yang kita hadapi selama tiap minggu atau setiap bulan yang kita jalani di kampus seperti itu. Atau kita punya rencana misalnya mau jalan-jalan kemana, itu selalu kita diskusikan tiap minggu itu. Minimal kita setiap minggu harus kumpul. Iya, menarik. Mas Zulfirman, mungkin ada sesuatu yang lain yang ingin Anda sampaikan? Ya, kalau saya sih yang pertama adalah Ramadan di Amerika. Bagi saya secara pribadi adalah justru memperkuat keislaman, belajar kembali lagi Islam. Apa sih makna Ramadan itu kan bukan tentang tradisi gitu, tetapi kita sendiri kayak gitu. Nah, saya menemukan itu dan yang menjadi ini saya adalah kebetulan saya di sini ketemu sama ada ibu angkat gitu, Mas Leo. Kami punya ibu angkat di sini, orang asli Amerika, dan yang membuat saya terharu adalah setiap Ramadan dia selalu kayak gitu mengecek kami untuk Ramadannya gimana dan sebagainya. Bahkan beberapa kali itu dia belikan gitu untuk bahan-bahan untuk apa sih yang kalian butuhkan untuk masak dan sebagainya. Dan setiap akhir pekan itu dia selalu ngajak kita untuk groceries dan sebagainya kayak gitu. Kalau saya sih di situ sih. Jadi sosok orang tua itu ya masih kita temukan di sini kayak gitu, orang asli Amerika. Mungkin di situ dengan populasi internasional ya, mungkin lebih mudah ditemukan bahan-bahan yang dekat-dekat atau sama dengan di Indonesia gitu. Ya, kebetulan di sini populasi untuk ASEAN studentnya lumayan tinggi kayak gitu, Mas. Jadi ada toko-toko ASEAN yang terdekat dan itu bisa gitu untuk bahkan beberapa kebutuhan untuk makanan Indonesia itu bisa ini. Terus New York City juga lumayan dekat untuk bisa bisa akses, jadi biasanya juga kita bisa beli bahan di sana. Jadi untuk masalah bumbu-bumbu Indonesia dan sebagainya, saya pikir tidak terlalu sulit kayak gitu, Mas, di sini. Baik, mungkin ada pesan atau saran atau apa, silakan. Kalau dari saya sih ingin mengucapkan aja selamat berpuasa kepada semua yang mendengar dan semoga puasa ini lebih kepada ibadah individu dan sosial ya. Kita lebih untuk memperkuat ketakwaan kita, tapi di sisi lain juga kepekaan kita yang harus kita tingkatkan. Melihat sesama dan yang paling penting adalah puasa ini mengajarkan kita untuk tidak cepat berburuk sangka kepada sesama dan ya itu aja sih Mas kalau dari saya. Oke, great. Mas Alfas, if you have anything, ada pesan misalnya atau any final thought, silakan. Ya, untuk teman-teman mungkin yang ingin atau mempersiapkan diri menuju Amerika Serikat, entah di mana, mau di utara, di selatan, di tengah, atau di pantai barat, tidak perlu khawatir. Mungkin banyak sekali pertanyaan seperti saya datang sini pertama kali, khususnya mau pertanyakan bagaimana nanti kita mau sholat, bagaimana nanti kita mau beribadah, atau hal-hal seperti itulah yang kayaknya di Indonesia mudah dilakukan, kalau di sini bagaimana ya, seperti itu. Itu banyak sekali kemudahan-kemudahan. Di sini banyak juga orang-orang yang melakukan hal yang sama dengan kita dan itu cukup mudah. Kita misalnya mau pinjam ruangan buat sholat bisa, kita mau sholat di manapun sebenarnya bisa. Cuma kadang kita agak enakan orang Indonesia. It's okay. Mereka sangat welcome. Mereka mungkin ada sedikit aneh di mata orang, tapi bukan mereka nggak suka, tapi mereka tuh hanya nggak tahu aja gitu. Kita kalau kita jelasin ini, oh oke, it's okay seperti itu. Teman-teman tidak perlu merasa khawatir, semuanya aman, termasuk di bulan Ramadan, aman pokoknya semua kalau mau ke Amerika. Nanti bisa hubungi saya, banyak sekali teman-teman yang datang ke Amerika. Mereka menghubungi saya lewat media sosial juga, saya siapkan tempat untuk berkomunikasi di sana. Ya, semoga bulan Ramadan ini menjadi berkah untuk semuanya, teman-teman, pemirsa yang mendengar maupun siapa saja yang mendengarkan siaran ini seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Mas
Alfath Negara Syaban dari University of Alabama, dan Mas Zulfirman Rahyantel dari Cornell University yang telah bersedia meluangkan waktu dan bersedia berbincang-bincang dengan VOA dalam acara In Case You Missed It, terutama dengan tema berpuasa di Amerika. Acara ini bisa diakses melalui website kami www.voaindonesia.com atau disimak melalui radio-radio afiliasi VOA yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, dan tentu juga melalui podcast In Case You Missed It VOA, siaran bahasa Indonesia melalui platform langganan Anda. Terima kasih. Terima kasih Mas Leo. Terima kasih. The Voice of America.